Sobat Simfoni, kembali lagi bersama Ngomel, Ngobrol Milenial. Kali ini kita akan membahas tentang SFH atau School from Home. Nah, dari tema kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber kita, salah satu aktivis di dunia pendidikan, yaitu Bu Asri. Mungkin bisa perkenalan, Bu? Halo Rani, selamat pagi. Halo Sobat Simfoni, perkenalkan saya Asri Puji Hasuti. Saya adalah salah seorang pengajar di SMK Negeri 7 Surakarta. Saat ini saya masih mengajar di SMK 7 dan masih aktif dengan pembelajaran dari rumah atau school from home ya Rani, karena kondisi seperti ini. Jadi kita masih aktif pembelajaran daring atau online. Oke, dari yang teman-teman tahu, School from Home ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah semenjak adanya COVID-19 atau virus corona di Indonesia awal Maret. Jadi kita di dunia pendidikan ini melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau biasa kita sebut School from Home. Nah, dari saya sendiri nih Bu Asri, saya kan masih salah satu murid SMA nih. Nah, kalau menurut saya School from Home ini kayak beda banget gitu loh dari yang keseharian saya waktu saya di sekolah, kayak apa-apa di rumah, pantengin HP. Ya jujur sih bosen sih ya. Banyak waktu longgarnya, kayak kadang kan guru juga cuma ngasih materi gitu, nggak menjelaskan beda apapun. Ya? Maksudnya kalau bertatap muka itu lebih bisa memahami materi dengan lebih jelas. Iya sama sih kendalanya. Murid-murid saya juga sama seperti itu. Oke, Bu Asri kalau boleh tahu gimana sih pihak sekolah dalam menghadapi SFH ini dan metode apa sih yang dilakukan oleh pihak sekolah? Ya, jadi awal mula diterapkannya Solo KLB itu, nah sejak saat itu kan memang aktivitas pembelajaran di sekolah itu otomatis dihentikan ya. Jadi saat itu ya kita masih beradaptasi untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, tapi masih ada jeda waktu karena kita menunggu juga nih kebijakan dari provinsi kan. Akhirnya setelah itu ada kegiatan pembelajaran dari rumah atau online yang sudah terjadwal, dan kita saat itu pertama masih menggunakan jadwal yang biasa kita pakai di sekolah gitu. Jadi sehari itu bisa 4 mapel gitu ya Ran ya. Nah jadi ternyata setelah berjalan itu banyak keluhan dari siswa-siswi yang merasa terbebani gitu, karena mereka harus online ya, dengan waktu untuk menatap layar HP atau screen time-nya itu lebih banyak dan stresnya pasti lebih banyak dibandingkan ketika kita belajar di ruangan, ketemu teman-teman, ketemu guru, yang pasti mood-nya itu akan lebih bagus gitu. Dan akhirnya kan Rani sendiri mungkin baca di Twitter atau di Instagram ya keluhan-keluhan anak sekolah yang ngeluh ke Pak Ganjar lah, nah dan sebagainya kalau terlalu memberatkan proses belajar mereka. Dan akhirnya ada surat dinas ya yang dari provinsi resmi itu yang bahwa pembelajaran kita harus dikondisikan dengan catatan ada waktu khusus dalam satu hari itu maksimal 2 mapel. Nah akhirnya ada jadwal khusus yang berbeda dari jadwal sebelumnya. Kemudian guru-guru juga mereka kan juga butuh persiapan juga kan dalam pembelajaran online. Terus kalau cara memonitoring siswa, kan kalau misalnya kalau sekolah kan ada guru piket, absensi. Nah kalau misalnya School from Home ini caranya gimana sih Bu? Ya jadi awal-awal yang SFH itu justru malah kita dihadapkan pada kondisi siswa itu menghadapi ujian kan. Jadi yang kelas 3 itu waktu itu ada ujian akhir ya kan, ujian akhir sekolah atau UAS. Dan kebetulan Bu Asri sendiri sebagai wali kelas yang harus mengawasi ujian secara online juga. Jadi semua wali kelas itu melaksanakan tugasnya untuk mengawasi siswa-siswi di kelasnya itu untuk bisa ikut serta dalam ujian. Dan itu tuh lumayan berat gitu, karena kalau mereka saja pada pembelajaran yang di lapangan itu masih ada yang terlambat gitu ya, bangun juga harus dibangunkan. Nah apalagi yang belajar online atau mengerjakan ujian online ini juga tantangannya lebih besar, karena kita harus absen satu persatu kan gitu. Jadi yang sudah bangun siapa, yang siap untuk ujian siapa, dan kita harus memastikan satu kelas itu sudah siap gitu.
Kalau misalnya kan tadi kan berarti kan cara sekolahan untuk memonitoring siswa itu kan harus ada pihak yang ada di rumah gitu ya. Nah, apa sih yang diharapin dari pihak sekolah tentang keterlibatan orang tua untuk SFH ini? Ya, jadi kalau saya pribadi selaku wali kelas 3 itu selain punya grup kelas ya Ran ya, itu juga punya grup wali murid. Jadi kita komunikasinya bukan hanya kepada siswa tapi juga kepada pada orang tua itu. Kita juga mantau Bapak Ibu, mohon putra-putrinya untuk disiapkan karena kita sebentar lagi akan mengikuti kegiatan ujian online. Jadi seperti itu. Nah, kita kadang juga kendalanya orang tuanya itu nggak selalu ada di rumah. Pagi-pagi ada yang sudah ke pasar, ada yang bekerja dan sebagainya. Terus anaknya juga jadi terlambat untuk mengikuti tes. Tapi ya alhamdulillah masih bisa terkondisikan walaupun dengan pengawasan yang agak repot. Tapi alhamdulillah kemarin bisa berjalan sih ujiannya dan lancar. Dan juga untuk pembelajaran kelas 10 dan 11 juga berjalan dengan baik walaupun partisipannya itu mungkin nggak sebanyak 100% satu kelas ikut ya. Ada juga yang nggak ikut mungkin karena ada beberapa kendala kan. Jadi mereka mungkin ada yang nggak punya kuota ya, mereka mungkin sinyalnya juga nggak mendukung karena lokasi dan sebagainya. Kalau menurut Bu Asri sendiri pelaksanaan SFH sampai hari ini tuh efektif nggak sih? Kalau dibilang efektif ya lebih efektif yang di sekolahan ya bagaimanapun juga, tapi karena kondisi yang seperti ini ya kita harus punya rasa untuk bisa menerima gitu ya. Seperti istilahnya sekarang ada new normal yang tadinya itu kita punya kebiasaan dan sekarang sudah jauh berbeda ya, sangat-sangat berubah drastis. Bahkan mungkin kita juga peradabannya kita sudah berubah gitu ya, jadi mengubah segalanya aspek kehidupan kita termasuk juga dalam belajar. Dan efektif tidaknya mungkin ini juga butuh waktu ya Ran ya. Kalau pertama kita kan pastinya dengan pembelajaran online semua tiba-tiba berubah ini pasti kita kaget gitu. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan kalau dengan berjalannya waktu kita akan bisa beradaptasi dan ya menjadi biasa aja, menjadi new normal. Oke. Kalau menurut Bu Asri sendiri tadi kan sempat menyinggung tentang new normal ya Bu. Ya. Nah, gimana sih menghadapi new normal ini kalau misalnya COVID-19 ini udah berakhir jadi pasca gitu? Ya, pasti banyak banget hal yang akan berubah ya. Kita lihat sendiri aja mungkin sekarang dari segi ekonomi banyak masyarakat yang terdampak, dari segi pendidikan sistem pendidikan yang berubah drastis dan tanpa persiapan gitu, yang tadinya semua berjalan biasa saja tiba-tiba kita harus menghadapi situasi seperti ini. Ya mau nggak mau kita harus menghadapi dan beradaptasi dengan sesuatu yang sangat-sangat baru, dan ini dibutuhkan kemampuan kita untuk bisa survive ya. Jadi kalau kita sudah menyerah dulu, nggak mau mencoba sesuatu yang baru dan kok sekarang online ya susah ya misalnya, terus nggak asik lah, nggak ketemu guru, nggak bisa belajar, nggak bisa masuk ke otak gitu, jadi pembelajarannya sia-sia. Ya itu kembali lagi ke kita sendiri. Nah kita kan kalau di Astalaku ada beberapa sikap yang harus kita implementasikan ya. Salah satunya adalah pengertian dengan keadaan, kemudian kita menerima lembah mana, kita juga bersyukur. Intinya adalah bersyukur kita masih bisa belajar gitu. Dan sebenarnya kalau manusia itu mempunyai kepekaan ya, dan dia peka dengan apa yang ada di sekitarnya, itu justru dalam kondisi seperti ini kita tuh malah lebih punya banyak sisi positifnya loh Ran ya gitu. Banyak hikmah yang bisa diambil dari adanya pandemi ini ya. Jadi saya sendiri pengalaman saya sebagai guru, mungkin waktu pembelajaran offline gitu di sekolah itu diklat-diklat yang saya ikuti itu nggak terlalu banyak gitu, apalagi yang berkaitan sama IT, pembelajaran online, kemudian bagaimana menggunakan media online untuk pembelajaran, edit video, bagaimana bikin podcast untuk pembelajaran. Nah itu saya nggak menguasai sebelumnya, tapi justru karena ada pandemi ini saya banyak belajar dari situ, dan alhamdulillah kita jadi produktif kan. Kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, kita bisa mengambil hikmahnya, itu ada kok banyak sisi positif yang bisa kita dapatkan.
Jadi nggak cuma negatif aja ya? Iya dong, karena kita intinya adalah bersyukur. Ya. Berarti hasta laku ini sangat penting ya kalau untuk menghadapi new normal ini. Iya banget, dan itulah ya pentingnya kita belajar untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang hasta laku ini. Salah satunya ketika kita menghadapi kondisi yang seperti ini, justru sebagai orang yang punya tepat selera ya, kita juga bisa merasakan penderitaan orang lain yang terdampak gitu, dan timbul keinginan kita sebagai manusia untuk memberikan empati, untuk bisa memberikan bantuan kalau kita mampu ya. Saya sendiri juga selain sebagai guru kan saya juga relawan gitu di beberapa kegiatan organisasi, salah satunya juga MI juga. Jadi kita kalaupun nggak bisa keluar nih kan, kita bisa transfer, donasi, atau kita bisa membagikan sembako atau membagikan takjil dan sebagainya. Itu satu bentuk empati kita pada masyarakat lain. Jadi dalam kondisi seperti ini tuh justru guyup rukunnya itu lebih terasa, kepastiannya lebih terasa seperti itu. Kalau kita bisa peka dengan kondisi sekitar, tentunya ya kita nggak terus kumpul-kumpul ya. Kalau ada kegiatan bagi-bagi sembako dan sebagainya, kita perwakilan aja dan tetap dengan melaksanakan protokol yang ada. Oke, berarti dari School from Home ini kita bisa belajar lebih banyak hal, terus hasta laku ini juga lebih terasa gitu ya, dengan nuansa baru, dengan kondisi-kondisi baru. Jadi teman-teman semuanya, School from Home ini jangan cuma dilihat dari sisi negatifnya aja. Jadi banyak banget sisi positifnya, kayak kita lebih bisa lebih pangarten kepada teman-teman kita yang lebih membutuhkan. Jadi nggak cuma aku bosen, kayak nggak cuma negatifnya aja. Kalau bosen sih semuanya juga pasti. Iya, semuanya bosen. Oke, terima kasih Bu Esri. Mungkin kita sampai sini dulu ya teman-teman Ngomel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.